Pernah nggak kamu perhatiin satu hal aneh? Saat harga turun, banyak orang panik, jual, takut, dan keluar dari market. Tapi, di saat yang sama, ada orang-orang tertentu yang justru diam, tenang, dan malah membeli lebih banyak. Kenapa? Apa mereka tidak takut rugi? Atau mereka tahu sesuatu yang kebanyakan orang tidak tahu? Sekarang, coba jujur. Kalau kamu lihat harga turun, apa reaksi pertama kamu? Takut, ragu, atau pingin keluar? Dan itu normal. Karena kita tidak pernah diajarkan bagaimana menghadapi ketidakpastian. Kita terbiasa ingin aman, ingin pasti, ingin naik terus. Padahal realitanya semua yang naik pasti pernah turun. Masalahnya bukan di market, masalahnya ada di cara kita melihatnya. Banyak orang masuk saat semuanya terlihat bagus, saat harga naik, saat semua orang optimis, dan keluar saat semuanya terlihat buruk. Saat harga turun, saat semua orang panik, tanpa sadar, mereka selalu melakukan kebalikan dari yang seharusnya. Orang kaya melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Mereka tidak hanya melihat harga, mereka melihat nilai. Ketika harga turun, mereka tidak langsung panik. Mereka bertanya, apakah ini benar-benar buruk? Atau ini hanya reaksi pasar? Karena mereka tahu satu hal penting. Pasar itu emosional, naik karena euforia, turun karena ketakutan. Dan kebanyakan orang selalu ikut emosi itu. Disitulah perbedaannya. Orang biasa mengikuti perasaan. Orang yang paham mengamati perasaan orang lain dan memanfaatkannya. Saat semua orang panik, harga turun bukan karena semuanya hancur, tapi karena banyak orang takut, dan disitulah peluang muncul. Karena sesuatu yang bernilai seringkali terlihat murah saat orang lain tidak berani melihatnya. Ini bukan soal keberanian semata, ini soal pemahaman. Kalau kamu tidak paham apa yang kamu beli, setiap penurunan akan terasa seperti ancaman. Tapi kalau kamu paham, penurunan bisa terlihat sebagai kesempatan. Orang kaya tidak selalu benar, mereka juga bisa rugi. Tapi mereka punya cara berpikir yang berbeda. Mereka tidak bereaksi cepat, mereka berpikir lebih dalam. Dan yang paling penting, mereka tidak ikut arus. Karena rasa tenang datang dari pemahaman, bukan keberanian kosong. Langkah-langkah yang dibutuhkan. Kalau kamu ingin bisa tetap tenang saat orang lain panik, kamu tidak perlu langsung jadi berani. Kamu perlu jadi lebih paham, karena tanpa pemahaman, setiap penurunan akan terasa seperti ancaman. Hal pertama yang perlu kamu ubah adalah cara kamu melihat market. Selama ini banyak orang melihat market hanya dari satu sisi, yaitu harga. Jika harga naik, itu bagus. Jika harga turun, itu buruk. Padahal itu terlalu sederhana. Coba mulai lihat lebih dalam. Harga turun tidak selalu berarti sesuatu itu jelek. Kadang itu hanya reaksi orang-orang yang sedang takut. Dan kalau kamu bisa melihat itu, cara kamu mengambil keputusan akan berubah. Langkah berikutnya, belajar mengendalikan reaksi, bukan mengendalikan market. Ini penting, karena market tidak bisa kamu kontrol, tapi reaksi kamu bisa. Banyak orang rugi, bukan karena salah pilih aset, tapi karena mereka tidak bisa mengontrol diri, melihat merah, panik, melihat turun, langsung jual. Padahal keputusan yang diambil saat emosi jarang sekali jadi keputusan terbaik. Mulai biasakan untuk berhenti sejenak.
Tidak semua hal harus langsung direspons. Kemudian, pahami bahwa market digerakkan oleh manusia dan manusia punya emosi, takut, serakah, ragu. Itulah yang menciptakan pergerakan besar. Saat kamu mulai memahami ini, kamu tidak hanya melihat chart, kamu mulai melihat cerita di baliknya. Kenapa naik? Kenapa turun? Dan itu membuat kamu selangkah lebih tenang dibanding yang lain. Selanjutnya, latih diri untuk berpikir dalam jangka panjang. Ini yang paling sulit, karena kita terbiasa ingin cepat, ingin hasil langsung. Padahal, orang yang bisa memanfaatkan momen panik biasanya adalah mereka yang tidak fokus hari ini saja. Mereka melihat ke depan. Mereka bertanya, apakah ini masih bernilai dalam beberapa tahun ke depan? Bukan hanya apakah ini akan naik besok, dan dari situlah keputusan mereka berbeda. Lalu, yang tidak kalah penting, mulai dari kecil, tapi belajar dari setiap langkah. Kamu tidak perlu langsung besar, justru lebih baik kecil dulu. Karena di situ kamu bisa belajar tanpa tekanan besar. Amati diri kamu sendiri. Saat harga turun, apa yang kamu rasakan? Takut, panik, atau ragu? Dari situ kamu mulai mengenal dirimu sendiri. Dan itu adalah bekal paling penting. Dan akhirnya, jangan ikut arus tanpa berpikir. Ini jebakan terbesar. Saat semua orang beli kamu ikut, saat semua orang jual kamu ikut. Tanpa sadar, kamu selalu berada di posisi yang salah. Mulai biasakan untuk berhenti dan bertanya, apakah ini keputusan saya? Atau saya hanya ikut orang lain? Karena di market, keuntungan besar sering datang dari keputusan yang tidak populer. Pada akhirnya, market bukan hanya soal uang, tapi tentang bagaimana kita menghadapi tekanan, bagaimana kita berpikir di tengah ketidakpastian, dan bagaimana kita tetap tenang saat semua orang kehilangan arah. Mungkin yang membedakan bukan siapa yang paling pintar, tapi siapa yang tidak ikut panik saat semua orang panik, karena disitulah peluang terbesar biasanya muncul. Kalau kamu ingin belajar cara berpikir seperti ini tentang market, uang, dan bagaimana mengambil keputusan di saat sulit, subscribe channel ini biar kamu tidak hanya ikut pergerakan, tapi mulai memahami arah. Karena di dunia seperti ini, yang tenang lebih lama biasanya menang lebih besar. Sampai jumpa di video berikutnya.